Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Perdana Pasila, NIM 20104030058, PIAUD B UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan memberikan materi tentang review administrasi manajemen pada pendidikan anak usia dini. Yuk, simak terus video selanjutnya. Administrasi manajemen lembaga PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah pembinaan di masa Golden Age yang dilakukan di lembaga formal maupun informal dan non-formal. Dalam setiap lembaga PAUD, administrasi manajemen sangatlah diperlukan. Pada pengembangan PAUD meliputi 1. Manajemen kurikulum PAUD, 2. Manajemen anak didik dan tenaga, 3. Sarana dan prasarana PAUD, yang keempat desain dan lingkungan PAUD, yang kelima proses input dan output PAUD, yang keenam manajemen pengawasan PAUD. Administrasi sekolah PAUD adalah proses keseluruhan kegiatan mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah PAUD untuk mencapai tujuan pengajaran di PAUD. Fungsi administrasi manajemen adalah 1. Memberikan arah penyelenggaraan pendidikan PAUD, yang kedua, memberikan arah penyelenggaraan PAUD, yang ketiga, meningkatkan mutu administrasi sekolah, yang keempat, menunjang tercapainya program PAUD secara efektif dan efisien. Standar penilaian administrasi meliputi 1. Administrasi standar isi, 2. Administrasi standar proses, yang ketiga administrasi standar penilaian, yang keempat administrasi tingkat capaian anak, yang kelima administrasi standar PTK, yang keenam administrasi standar pengelolaan, yang ketujuh administrasi budaya lingkungan PAUD, yang kedelapan administrasi peran masyarakat. Yang pertama, administrasi standar isi. Dokumentasi KTSP buku 1 dan 2, yang kedua, kumpulan acuan referensi, yang ketiga, dokumen penyesuaian kurikulum. Kurikulum yang disesuaikan operasional yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan peserta didik, pendidik, dan lingkungan PAUD. Dicontohkan kurikulum Raudatul Atfal, terus kurikulum Mulok, penyusunan kurikulum setingkat satuan pendidik RA. Yang kedua, administrasi standar proses. Administrasi standar proses meliputi 1. Administrasi guru, yang pertama program tahunan, yang kedua program semester, yang ketiga rancangan pelaksanaan pembelajaran harian dan mingguan, kalender didik, jadwal ajar, dokumen penilaian, dan agenda guru. Yang kedua, daftar isi, buku tes referensi, yang ketiga supervisi atau pengawasan, yang keempat buku kemajuan kelas. Berikut program semester, program pengembangan belajar, dan RPPH. Yang ketiga adalah administrasi standar penilaian. Yang pertama, administrasi langer nilai, yang kedua buku rapot, yang ketiga buku penilaian, yang keempat dokumen ijazah. Yang keempat yaitu standar tingkat pencapaian anak. Yang pertama, dokumen profil anak didik, keterampilan sikap, keterampilan pengetahuan deskripsi, capaian anak. Yang kedua, dokumen capaian anak seperti kegiatan clipping, dokumen,
prestasi. Yang ketiga, dokumen capaian anak. Yang kelima adalah standar PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Ketenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi selama menjabat menjadi guru atau tenaga kependidikan, yaitu meliputi file PTK, yang kedua buku induk pegawai, yang ketiga kumpulan SK pembagian tugas, dokumen pembinaan khusus, SK tugas, dokumen catatan izin, presensi, dokumen gaji, notulen rapat. Yang keenam adalah administrasi standar pengelolaan yang meliputi 1. Dokumen penetapan visi misi PAUD, yang kedua dokumen KTSP, struktur organisasi, program pengembangan sumber daya manusia, peraturan akademik. Yang ketiga dokumen RKJM, RKHS, RKT, RAPBS. Yang keempat dokumen evaluasi pelaksanaan per program tindak lanjut. Yang terakhir, dokumen administrasi kesiswaan. Yang pertama, PPDB, pelaksanaan konseling, buku induk, data keadaan siswa, buku mutasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, yang ketujuh adalah program administrasi standar pengelolaan. Yang pertama, dokumen Sarpras, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan inventaris. Yang kedua, dokumen pendidik dan kependidikan, seperti pembagian tugas, profesi, dan mutasi, serta promosi. Yang ketiga, dokumen evaluasi kinerja guru dan karyawan. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, dokumen administrasi peraturan seperti buku agenda, buku ekspedisi, arsip surat masuk dan keluar, dan kumpulan peraturan. Untuk selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu administrasi budaya dan lingkungan sekolah PAUD. Yang pertama, standar operasional sekolah. Yang kedua, tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, tata tertib penggunaan sarana prasarana atau fasilitas. Yang keempat, kode etik sekolah. Yang kelima, buku tamu. Dan yang keenam, program dan pelaksanaan PAUD. Yang ke-9 adalah administrasi peran masyarakat. Yang pertama, dokumen keterlibatan warga masyarakat seperti buku kegiatan atau notulen rapat, buku hadir, dan kumpulan foto. Yang kedua, dokumen kemitraan seperti MOU. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.